Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan yang disampaikan Bang Ipul, lain produk di pasar yang lama beda, pasar yang baru beda. Ya, keputusan saya konflik pasar Besuki yang berkepanjangan sejak tahun 2019, pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 dilakukan audiensi antara Bupati Karna dengan pedagang pasar Besuki yang diadakan di kantor Kecamatan Besuki. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bimbing bergetar semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa astagfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Situbondo, Bapak Kapolres Situbondo, Bapak Andi Senjaya, yang kami hormati Bapak Asisten selaku PLT Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, yang saya hormati Kepala Satpol PP Pak Buhari, dan yang kami banggakan Bapak Kasat Intel Kabupaten Situbondo, Bapak Kapolsek Bapak Dadramil, bukan Pak Dadramil ya, Pak Dadramil ya, ya Pak Dadramil Besuki, yang kami banggakan Bang Ipul yang kemarin sempat disowani, didatangi oleh rombongan tim dari Besuki, Bapak Ibu sekalian, Pak Camat dan seluruh yang hadir pada kesempatan di ruangan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur pada Allah, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan bahwa Pak Bupati ingin silaturahmi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian jam 4 sore, sudah lebih sedikit ini. Mudah-mudahan pertemuan yang pada hari ini kita lakukan akan mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pemerintah, bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tumbuh, masyarakat bisa sejahtera, itu memang cita-cita. Oleh karena itu, kalau kemudian ada persepsi, ada pemerintah akan menyengsarakan rakyat, enggak. Karena tujuannya itu adalah bagaimana rakyat bisa meningkat dan sejahtera. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita buka acara ini dengan baca umul kita bersama. Al-Fatihah. Terima kasih. Biar cepat, karena kemarin ibu-ibu sudah datang ke Bang Ipul. Pada kesempatan yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bang Ipul untuk menyampaikan aspirasi yang kemarin sudah dijaring, serta barangkali ada solusi-solusi bagaimana bisa kita laksanakan masyarakat yang ada di pasar lama untuk bisa boyong ke pasar baru. Dipersilakan. Mohon yang lain tertib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang penuh barokah ini, dan tolong semuanya kita niatkan lurus, kita niatkan luhur untuk Situbondo lebih baik.
Yang terhormat dan sangat saya sayangi Bapak Karna sebagai Bupati Situbondo, ini adalah Bapak dari seluruh rakyat Situbondo, juga Bapak Sekda, Bapak Saifullah, dan juga Kapolres yang ganteng ya. Baru sekarang kita bertemu Bapak Kapolres. Ini Situbondo Bapak. Kota yang perlu dengan dinamika. Bapak Asisten Pak Sondok dan Pak Kasat Pol PP serta Bapak Camat serta Bapak Kasat Intel, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan seluruh pejabat yang sekarang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta pedagang pasar Besuki yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Alhamdulillah, ini bentuk laporan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang kebetulan kami didatangin oleh warga atau pedagang dari pasar Besuki, yang mana datang pagi-pagi, dan itu adalah waktu istirahat saya karena saya kalau malam hingga pagi ini tidur. Tapi akhirnya saya ditelepon karena ada tamu dari Besuki. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan Bapak Kasat Intel karena informasi yang saya terima cukup banyak pedagang, karena saya tidak mau underestimate, apalagi kami akan diajak untuk datang kepada Bapak Bupati, sehingga saya mengambil sikap Bapak Bupati untuk saya akomodir dulu teman-teman yang ada di kantor kami, yaitu di Kabongan. Alhamdulillah, bangga bagi saya akhirnya Bapak Asisten itu beserta dengan pejabat yang lain itu datang dan memberitahukan juga kepada saya bahwa Bapak Bupati sedang ada acara yang lain, dan salamnya sudah disampaikan kepada warga atau pedagang yang ada di kantor kami. Bapak Bupati yang saya hormati dan para hadirin yang sangat saya banggakan, perlu saya flashback ke belakang bahwa kedatangan saya ke Besuki awalnya adalah hanya ingin bertemu dengan Bu Mil karena viral di Facebook. Sebagai lembaga pada waktu itu saya sering di tag di Facebook, tapi saya tidak berkomentar karena saya tidak memahami Bapak Bupati persoalan apa dan kejadian apa. Hanya saya tertarik saja gitu loh dengan Bu Mil yang begitu antusiasnya di Facebook dan viral, dan kami tim pemangkar atau GP Sakera setelah ada giat ada ide untuk mendatangi Bu Mil. Namun sampai di sini ternyata kedatangan GP Sakera itu diketahui banyak orang atau banyak pedagang, yang pada akhirnya seperti yang ada di live kami belum nyampe ke dalam rumah pun ibu-ibu sudah mendatangi dan bercurhat kepada kami Bapak Bupati. Tidak banyak yang bisa kami dengar, hanya mereka mengeluh kesah saja. Namun setelah itu kita ada komunikasi lanjutan via WA melalui perwakilan. Ternyata tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit apa yang diinginkan oleh warga. Yang pertama adalah warga bukan ingin menentang peraturan. Jadi tolong kalau salah saya diingatkan ya. Warga bukan ingin menentang peraturan, artinya warga juga ingin menegakkan aturan. Tapi warga menginginkan juga Bapak Bupati beserta pejabat yang lain memikirkan juga kelangsungan hidup pedagang. Karena informasi yang saya terima bahwa lokasi pasar yang baru itu sepi pembeli, sehingga banyak barang atau dagangan yang akhirnya rusak. Lah di sana saya mencari tahu penyebabnya, persoalannya, karena selalu saya katakan jangan mencari solusi sebelum kita mengetahui persoalannya. Lah ternyata informasi yang saya terima hingga jam 3 pagi, hanya sebagian pedagang saja yang direlokasi, sedangkan pedagang yang lain masih ada di pasar lama. Maka secara logika akal dalam teori ekonomi itu tidak akan, karena dalam bisnis itu ada 3 yang harus kita pegang. Yang pertama, mendekati barang atau bahan pokok.
yang kedua mendekati konsumen, yang ketiga mendekati tenaga kerja. Ini yang harus kita pegang dulu. Nah, kalau ini akhirnya seperti yang kemarin, maka saya gunakan teori yang digunakan oleh relokasi pasar ini adalah menjual atau membandingkan tempat usaha, bukan produk usaha. Nah, apa artinya? Ya hanya diadu tempat yang paling representatif, itulah yang nanti akan diikuti atau didatangi oleh para pembeli. Oleh karenanya saya memberikan urun rembuk kepada beberapa teman saya yang bisa dikomunikasikan. Kalau bisa, ini Bupati akan Besuki akan hebat dan sangat hebat sekali ketika memiliki 2 pasar. Ini luar biasa. Asalkan kita memahami bagaimana cara mengelola dan bagaimana cara mendistribusikan dari pasar ini. Makanya kemarin saya bilang kepada Pak Sekda, mohon maaf hanya sharing saja dari pengalaman saya, bukan bermaksud menggurui, karena selalu saya katakan GP Sakera bukan destroyer, GP Sakera bukan oposan, kita bukan oposisi, tapi kita berusaha untuk mencari sesuatu yang mungkin itu nanti bisa bermanfaat untuk kota ini, terutama kepada Bapak Bupati sebagai decision maker, itu untuk menentukan sikap agar semuanya bisa merasakan bahagia. Apalagi pertama kali saya melihat Pak Bupati untuk berkampanye pertama itu yang dari Sukorejo, tengku senyumnya ya. Nah, jadi senyum itu udah dirasakan oleh kita sebagai masyarakat ya Bapak Bupati ya. Jadi itu yang ingin kami pertahankan, agar senyuman itu selalu mengembang dan selalu menjadi peneduh untuk masyarakat Situ Bondo. Akhirnya saya mempunyai pola, saya memberikan sedikit masukan dan urun rembuk bahwa yang kita adu adalah produk, bukan tempat. Kalau produk yang kita adu, insya Allah Besuki akan lebih maju. Artinya pasar lama itu jangan sampai sama produknya seperti pasar baru. Itu harapan saya. Maka saya jamin masyarakat yang membutuhkan itu tidak akan berkumpul di pasar lama Pak Bupati, sehingga terdistribusilah para pembeli itu ke pasar baru. Makanya saya itu jujur saja, memang beberapa hari ini saya selalu, biasanya 2021 saya sering ketemu dengan Pak Bupati, tapi kesibukan Pak Bupati yang sering keluar kota sehingga seringkali kita harus komunikasi gitu loh. Cuman saya akhirnya titip pesan gitu loh. Dan ini beneran, saya dengan Pak Bupati ini bukan hanya sekedar dekat ya Pak Bupati ya, bahkan mungkin yang lain belum kenal, saya sudah kenal lebih dulu dengan Pak Bupati. Jadi artinya saya hanya ingin memberikan urun rembuk, memang cara kita berbeda, tapi yang pasti GP Sakera itu selalu menginginkan pondasi yang dibuat oleh Bapak Bupati itu bisa berkelanjutan dan bisa kokoh ketika siapapun nanti yang meneruskan, itu akan menjadi bangunan besar untuk Situ Bondo. Karena tanpa pondasi yang kuat kita akan roboh, sekuat apapun bangunan itu akan dibangun dan seindah apapun hal tersebut akan dilakukan. Jadi simpel saja, karena saya tahu bahwa yang datang ke pasar itu 80%, mohon maaf Bapak Kapolres mungkin tidak paham, itu belice Bapak. Belice ini apa bahasa Indonesianya apa Bapak Bupati itu ya? Mungkin lebih paham ini. Belice itu pedagang keliling. Itu yang lebih banyak datang ke pasar. Karena saya setiap pagi sering bareng dengan ibu saya, dengan mbak saya ngantarkan ke pasar. Mayoritas hanya sekitar 15 hingga 20% itu rakyat biasa atau ibu rumah tangga. Maka ketika ini betul-betul bisa dimanfaatkan pasar baru ini, maka nantinya ekonomi akan semakin meningkat. Kenapa? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya kalau orang biasa atau rumah tangga nggak mungkin datang ke pasar. Kenapa tidak mungkin datang ke pasar? Karena dia harus datang dari pasar lama,
untuk beli sesuatu, nanti kekurangannya dia pergi ke pasar baru. Insya Allah dia tidak datang, tapi yang akan datang dan akan tercipta usaha-usaha baru adalah para belice yang baru. Kenapa? Karena dia itu memang sudah biasa mencari produk untuk dijual kepada masyarakat. Insya Allah Besuki akan lebih hebat dari sebelumnya, dan seperti slogan Pak Bupati, Besuki akan lebih berjaya. Jadi kami menyuarakan hal tersebut karena apa? Karena memang mereka ini jeritannya juga kalau tidak diakomodir Bapak Bupati dan mungkin Bapak Kapolres, di samping kami ada di bagian masyarakat, tolong juga Bapak Ibu pahami bahwa GP Sagera salah satunya selain mencerdaskan masyarakat, kami sebagai lembaga swadaya masyarakat juga dibebankan oleh negara untuk menjaga Kamtibmas Situbondo. Itu kami. Jadi kami bukan destroyer. Karena ada kegagalan bagi saya, ada kegagalan tertentu yang akan saya terima ketika dengan kehadiran GP Sagera Situbondo rusak. Itu kegagalan luar biasa, karena itu tugas yang secara personal saya sebagai Bang Ipul mendapatkan mandat dari pusat. Jadi tolong kehadiran Bapak Bupati ini adalah hal sesuatu yang luar biasa, dan semoga di sore ini Bapak Bupati bisa memberikan keputusan, bisa memberikan kebijakan. Karena kalau ketegasan jangan diragukan, Bapak Bupati kita tegas, tapi kebijakan yang akan kita minta Bapak Bupati. Demikian dari saya, Bang Ipul, Bapak Bupati, dan seluruh yang ada di depan saya serta di samping saya, terutama pejabat-pejabat Situbondo yang di pundaknya itu mendapatkan amanah dan dilindungi undang-undang. Tolong, kami rakyat kecil sangat tergantung dari apa yang Bapak itu tanda tangani, dan semoga Situbondo akan lebih berjaya seperti yang dikatakan Bapak Bupati, terutama pejabat-pejabat kita sehat walafiat. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bang Ipul memaparkan keinginan warga, langsung ditanggapi oleh Bupati Situbondo Haji Karna Suswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolres Situbondo yang hadir bersama Kasat Intel, yang saya hormati Pak Sekda, Kepala PLT Kepala Dinas, Koperindat, Kepala Satpol PP, yang saya hormati forum pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, yang saya hormati Bang Ipul dari GP Sagera, pengurus paguyuban pasar, apakah itu yang baru atau yang lama, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu para pedagang pasar yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini
saya ditakdirkan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di dalam rangka untuk mencari sebuah solusi dari sebuah persoalan pasar yang mulai tahun 2019 sampai hari ini masih belum ada titik terang penyelesaian yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin mengklarifikasi. Jadi nanti dijawab dengan baik. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Bang Ipul, beliau meminta kepada saya bahwa antara pasar yang lama dengan yang pasar yang baru beda produk. Betul? Cukup. Sudah. Ini poin pertama yang sudah saya dapatkan. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pasar. Ini tentu menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam merapat bersama seluruh jajaran, bahkan Pak Kapolres hadir. Karena sementara ini saya hanya mendapatkan informasi bahwa para pedagang sudah berhasil dipindahkan. Nah, kemudian saya dengan Pak Kapolres berusaha mengoncei berapa sih jumlah kios di pasar baru dan berapa jumlah kios di pasar yang lama. Karena untuk melaksanakan relokasi pasar tidak lepas dari data dari pasar yang lama. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya tanya, sampai saat ini kiosnya sisa berapa? Kalau ada 15 kios, ada yang masuk lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makanya hari ini saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi juga akan saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Paguyuban yang lama, masih banyak satu orang punya 10 kios dan lain sebagainya. Ini perlu identifikasi yang benar semuanya. Begitupun di pasar lama. Kios di pasar yang lama akan ditempati oleh pemegang kios kios yang ada di pasar yang baru akan ditempati oleh pemegang kios di pasar yang lama. Jadi kalau orang baru tidak boleh untuk memegang kios. Jadi kalau ada orang baru yang masuk di situ, maka saya minta kepada Kepala Koperindak agar itu segera ditarik, karena itu adalah haknya yang lama. Karena bagaimanapun juga kios ini adalah relokasi ini harus dinikmati dulu oleh mereka yang punya kios, bukan pendatang baru. Bapak Ibu sekalian, saya ini mantan Kepala Dinas Koperindak di Bondowoso. Sudahlah, pasar, sudah bangun pasar di mana? Di pasar itu dibangun ke belakang. Nggak ada yang mati. Pasti yang ditarik depannya pintu. Dibangun tingkat di atas, nggak ada yang mati. Pasti ingin di bawah. Sudah di bawah, masih keluar. Jadi ini sudahlah, kalau menghadapi pedagang saya sudah hafal betul. Pas beki kakapi, anggaran kagoboy kakapi, aku tere kenengi.
Sama yang seperti disampaikan tadi. Bangun Ibu di tak ketemu. Tidak ditempati, maksudnya tidak ditempati Pak Kapolres. Pak Kapolres tidak dapat bisa Madura aja. Tetapi saya ingin memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat saya terpaksa pakai Madura Pak Kapolres. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya tadi mendapatkan laporan bahwa di pasar yang lama, kios peracangan, kios sayur dan lauk pauk dan lain sebagainya, tadi saya mendapatkan laporan kalau kios kering itu jumlahnya 137. Tapi saya minta didata ulang, karena berdasarkan laporan paguyuban lama ada yang punya 10, ada yang punya nah ini agar didata yang benar. Jadi yang punya 10 ini biar ngalah dulu sementara, nanti kita ganti. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan yang disampaikan Bang Ipul, lain produk di pasar yang lama beda, pasar yang baru beda. Ya. Keputusan saya, maka yang kering mulai dari peracangan, sayur mayur, lauk pauk dan lainnya pindah ke utara. Sedangkan pakaian, sandal, sepatu, emas dan mainan anak-anak sementara tetap di selatan. Sepakat? Mari ye. Bupati karena tak diotang. Sudah berakhir Pak Kapolres. Kesepakatan ini tidak boleh diganggu-gugat lagi, tetapi ngaki kado. Jadi ngaki kado. Kita akan datang di pasar yang lama, mulai dari peracangan, semuanya akan kita datang, dan saya minta kepada Koperindak semua kunci di pasar yang baru yang dijual kepada pedagang di luar pasar lama yang memiliki kios agar segera dikembalikan. Persoalan sudah kadung dijual dan lain sebagainya, Pak Bedi Besena. Saya alhamdulillah saya ini pernah menjadi kepala Diskoperindak sehingga apal di orang pasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, jadi ngaji boleh. Ngaji kedua minggu. Mumpon dikimono di milolo bahaya. Kan jadi ngaji boleh. Bapak Ibu sekalian, nika pengalaman itu. Cepet main tempat. Rizki itu yang menentukan adalah Allah. Dasar biar berengan dengan pintu masuk. Tapi mun bendera cikiran biar daerah tarkapia. Udah bener cerita. Orang kan mesti acuan dengan meleni pintu masuk. Bedesok orang acul cintul bening ke tengah pasar malah nanya jembatan. Kan tak masuk akal kan? Iya kan? Tapi mun Allah abin rezeki mulai dia esok sampai nganggu sepeda motor, larisnya bukan main. Bahkan saya kalau pulang ke Cermi selalu mampir di situ. Karena apa? Karena nyamannya. Karena apa? Karena kualitas pelayanannya. Karena apa? Karena pukusnya dalam ngalah gini para pembeli. Nah, milana Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita undi kembali pemilik kios dan
los yang ada di pasar yang lama semuanya pindah ke utara. Ini kawan ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita masih berhitung jumlahnya, dan bapak ibu sekalian untuk sementara tetap tenang, tidak boleh ada apapun, dan kesepakatan ini sudah disaksikan oleh banyak pihak termasuk Bang Ipul dari GP Sagera. Makanya kita akan cek ulang, bahkan Pak Kapolres ini, seandainya tadi saya tidak ada kegiatan, Kapolres ini sebetulnya bersama saya mau ke pasar pagi, tapi karena saya mulai jam 7, jam 8, 9, jam 12, terus jam 4 di sini, jadi saya minta penundaan. Dan tahu kita jadwalkan saya akan datang tiba-tiba ke pasar bersama Pak Kapolres untuk ngecek berapa jumlahnya. Jadi paguyuban juga mulai sekarang saya harap mendata. Jadi nanti hasilnya paguyuban berapa, hasil kita berapa, akan kita cross check. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi saksi yang pegang kunci di pasar utara, tapi bukan pedagang pasar yang lama, sampaikan kepada saya. Jadi nanti biar pedagang yang lama yang menikmati dulu, yang baru nanti kita akan buatkan yang baru juga. Ya, untuk sekarang prioritas yang lama. Yang lama harus dapat tempat duluan. Sepakat? Nah, sobung boleh bon ki? Ki, mon sobung kirana nikah dari buten kula, kurang lebih nanya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.